Pertanyaan terakhir dari saya, Eh, apakah orang yang sudah vaksin, karena ini yang sangat penting diketahui oleh masyarakat, masih rawan untuk terpapar penyakit ini? Masih. Masih. Cuma Ya. lebih ada sedikit atau banyak dia memiliki antibodi. Ya. Terpapar tapi tidak mematikan. Itu Ya. yang perlu kita syukuri. Iya. Makanya Berarti Pak Dokter, orang yang sudah vaksin pun harus tetap prokes prokes. harus. Jangan, makanya tadi saya bilang, jangan mentang-mentang kita sudah prokes, Iya. maaf kita sudah vaksin, kita barbar. Iya. Nggak pakai masker lagi, Iya. Percaya diri. percaya kemana-mana. diri, lah, Iya. jangan. Oh, iya. Tetap sama aja umpamanya orang naik motor, ada helm tak, tapi yang juga ugal-ugalan, tetap memenuhi rambu-rambu lalu lintas. Betul, betul. Percuma kita pakai helm kalau kita ugal-ugalan Iya, juga, ugal-ugalan jatuh jalan. juga. Iya. Kematian ujung-ujungnya. Iya. Sama dengan COVID ini. Iya. Seperti itu Kak Mapi. Ya, baik dokter, mungkin saya lanjutkan. Ini saya mau kaitkan dengan dokter sebagai humas ini. Ya. Bagaimana dokter memanfaatkan media dan hal ini PR sebagai agen pembaruan dalam rangka membantu pemerintah untuk menanggulangi pandemi COVID-19 ini? Kita mau pindahkan gunung, tapi tidak ada diliput oleh media, sama saja. Kita Begitu- mau begitu cabut bulu pentingnya media. Kita mau makan barongko saja, Ya, satu biji, tapi diliput oleh seluruh media. Orang tahu, wah Dokter Yudi hari ini makan barongko. di kafe Masagena, makan barongko. Semua orang tahu. ya, ya. Biar saya kasih pindah gunung bawa karaeng, tapi tidak ada yang liput, bohong ini. Artinya Ya. penting sekali ini media untuk menyampaikan kebenaran terhadap COVID-19 Ya, ya. dan bisa meluruskan, karena sekarang eranya era sosmed Ya. yang sudah ada tandingannya media lebih cepat dengan orang merekam, diedit, di-share seolah-olah benar. Padahal tidak ada verifikasi. Padahal tidak ada verifikasi. Iya, iya. Tapi kan orang kita ini hanya mau, oh ini benar, padahal bisa diedit. Betul. Makanya keberadaan media yang betul-betul terverifikasi itu penting. Makanya sangat kami dari IDI sangat terbantukan dengan memberikan edukasi ke masyarakat bagaimana COVID-19, bagaimana kesehatan hidup sehat, bagaimana kita bisa mencegah daripada penyakit-penyakit yang berbahaya. Media lah yang paling penting perannya. Dan itu dokter sudah melakukannya ya? Sangat kami terbantukan karena kita kalau umpamanya kita dokter hanya bisa menemui paling banyak 100 orang Iya. dalam Iya. sehari. Iya. 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 Tapi Iya. kalau dengan media bisa menjangkau 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta Iya. dalam 1 detik. Dalam 1 detik. Iya. Begitu pentingnya media. Nah, apalagi di era teknologi sekarang Iya. Memungkinkan. memungkinkan sekali untuk Iya. itu. Itu bagi saya pentingnya media. Iya. Karena kita harus bersahabat sama media supaya sama-sama dengan satu tujuan membuat Indonesia sehat. Ya. Sekarang kita beri kesempatan ke Pak ST. Halo Pak ST, gimana kabar? Kita sekarang di Cafe Masagena ini, ya. Mungkin ada yang Anda bisa tanyakan ke Dr. Yudi. Ya. Kami silakan. Silakan Kak Suardi. 3. Dr. Yudi, sekarang ini sedang terjadi penurunan atau melandainya COVID-19 di Provinsi Sulawesi Selatan dan juga beberapa daerah lain di Indonesia. Nah, ketika itu sudah betul-betul terjadi, maka sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh masyarakat sehingga pandemi ini tidak menjadi meledak atau naik turun seperti yang kita rasakan selama ini. Ya, bagus sekali pertanyaannya Kak Suardi tadi. Bagaimana kita bisa saat ini lebih aware terhadap kesehatan, bagaimana COVID-19. Kalau menurut saya, definisi melandai itu mungkin bisa diabaikan Kak Suardi dengan alasan bahwa kata-kata melandai ini cenderung membuat kita lengah. Kalau menurut saya adalah
kewaspadaan tetap ditingkatkan, prokes kesehatan tetap ditegakkan, namun kehidupan sosial, pendidikan, ekonomi, budaya itu jalan tentunya dengan prokes, Kak Suwardi. Makanya apa yang Kak Suwardi tadi sampaikan soal pandangan IDI, bahwa saat ini memang lagi perlu penanganan secara menyeluruh. Apakah bukan hanya penting untuk masyarakat saja, Kak Suwardi, namun seluruh elemen masyarakat, dokter, nakes, teman-teman wartawan. Karena selama ini sering saya juga kritik sedikit teman-teman wartawan bahwa membuat berita yang benar, yang baik, dengan angle yang bagus, tapi tetap prokes. Jangan sampai kita lalai terhadap prokes yang kita dengung-dengungkan. Nah, makanya syukur dengan keberadaan informasi dari media, sehingga nyambung semua antara kebijakan daripada IDI Kota Makassar, pemerintah, media, itu tersambungkan semua, Kak Suwardi. Dan yang paling utama adalah cara yang efektif untuk penanganan COVID-19 dengan catatan bahwa kita rajin memakai masker, menghindari kerumunan, pakai cuci tangan, makanan bergizi, olahraga, dan yang paling terpenting adalah vaksin. Dengan vaksin kita bisa lebih punya antibodi terhadap tubuh. Jangan mikir percaya terhadap berita-berita yang hoax, yang tidak benar soal vaksin. Tiba-tiba sudah divaksin, ada uang bisa melengket, atau tiba-tiba orang sudah divaksin meninggal dan sebagainya. Mungkin ada chips, itu jangan kita terprovokasi terhadap itu. Terbukti saat ini alhamdulillah bagus saja, dan tidak usah kita lagi pikir-pikir bahwa saya minta vaksin A, vaksin B yang lebih bagus, vaksin C lebih bagus. Tidak usah, semua vaksin bagus. Alasan bahwa kita tidak dipakai Eropa, tidak usah itu. Karena ini beriring waktu, semua vaksin yang masuk itu pasti terregistrasi, pasti diakui oleh pemerintah seluruh dunia. Cuma kan butuh proses. Tidak mesti serta-merta saya minum kopi di Masagena, tiba-tiba langsung terverifikasi di tempat lain. Harus butuh waktu. Kalau saya untuk seperti itu, sama dengan vaksin. Kalau vaksin merek apapun tergantung negaranya, dan pasti kalau dia sudah terverifikasi BP POM, Badan Internasional, Badan Kesehatan Dunia WHO dan lain sebagainya, itu bisa diterima ke semua negara. Terbukti pertanggal 1 Desember kemarin, umroh dan haji sudah dibuka. Tanpa perlu lagi, itu kan ini ilmu COVID sejak awal saya sampaikan berkembang, tidak stagnan, karena ini namanya Kamapi bencana non alam. Jadinya mikir bilang saya lebih suka ini vaksin ingat ini COVID-19 tidak menunggu momentum, kapan saja. Jadi kita kalau menunggu kapan vaksin itu selesai, bisa saja kita duluan kena. Gitu. Begitu mungkin Kak Suwardi, begitu dari saya. Semoga bermanfaat. Pertanyaan dari Kamapi. Ya, itu tadi obrol-obrol kita dengan Dr. Yuri, dan saya kira ini mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua, terutama warganet dan juga warga masyarakat lainnya, sehingga COVID-19 benar-benar bisa hilang di daerah kita, di Indonesia ini. Dan sampai berjumpa di kesempatan berikutnya dengan tema bahasan yang berbeda, ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salama kita pada salama. Ya.